Halo, berjumpa lagi di Upil, ulasan film bareng gue Adi Prawira. Gue baru aja nonton film horor, judulnya adalah Paku Tanah Jawa. Film yang disutradarai oleh Bambang Drias. Filmnya sendiri mengangkat cerita tentang pesugihan di Gunung Tidar di Jawa, tentang seorang sinden yang melakukan pesugihan dan dampaknya ke keluarganya. Kita mulai bahas dari ceritanya dulu ya. Kalau menurut gue, ceritanya di sini sebenarnya cukup menarik karena ada elemen sinden dan pesugihan yang bisa dieksplorasi oleh sutradara dan penulis skenario. Cuman sayangnya secara cerita, mereka nih kayak kurang kuat dan dari babak awal itu mereka perkenalan karakter sampai konflik utama yang pengen diangkat tuh kayak masih muter-muter kebingungan gitu loh. Jadi penonton tuh nggak benar-benar ikut tertarik dengan masalah si tokoh utama yang diperanin Mas Ayu Anastasia di sini. Sayang banget karena menurut gue unsur pesugihan Jawa itu kan lumayan menarik ya untuk dikupas, apalagi ada elemen-elemen misteri dan mistiknya. Hanya saja eksekusinya dari segi cerita masih sangat kurang. Kemudian kita bahas lagi soal gambar. Di sini kan horornya si Paku Tanah Jawa ini banyak menggunakan jump scare, di mana memunculkan sosok-sosok hantunya itu secara mendadak dengan suara-suara yang kencang, berharap menakutkan penonton. Beberapa sih terlihat efektif untuk mengejutkan, tapi banyak banget yang miss. Maksud gue di sini adalah jump scare-nya itu nggak kena, dan kenapa sutradara menempatkan jump scare di adegan-adegan yang memang seharusnya ya biasa aja gitu. Kayak banyak jump scare yang nggak perlu tapi dipaksain muncul gitu loh, cuman buat ngagetin penonton. Dan menurut gue itu nggak bagus sih, karena meskipun pasar menyukai jump scare, cuman kalau penempatannya kurang pas, jadi rasanya tuh kayak ya kurang kurang pas aja gitu, kurang 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 bagus lah penempatannya. Terus yang ketiga kita bahas soal actingnya ya. Untuk acting di sini Mas Ayu Anastasia berperan sebagai tokoh utama. Karakternya tuh dibikin misterius dari awal sampai tengah cerita dengan konflik dan segala macamnya dan layer-layernya. Dan eksekusi Mas Ayu di sini menurut saya biasa saja sih, karena dia tidak benar-benar memunculkan acting yang bikin wow, dan malah menurut saya penonton nggak terlalu tertarik dengan cerita utama si tokoh utama ini. Jadi bisa bisa dibilang Mas Ayu masih kurang berhasil memerankan sosok Handini di sini ya. Handini atau Handini. Pokoknya dia masih kurang kurang cocok, dan untungnya beberapa pemain pendukungnya lumayan bagus untuk berperan sebagai tokohnya masing-masing, termasuk si Bedu sebagai pemecah pencair suasana, dan juga si Giselma sebagai anaknya. Dan juga ada dua penampilan dari aktor Malaysia yang ya biasa aja sih, karena mereka beban bobot perannya juga tidak terlalu banyak, hanya berdialog saja dengan logat-logat Malaysia. Jadi ya mereka biasa aja penampilannya di sini. Oke, secara keseluruhan film Paku Tanah Jawa ini menurut saya film horor yang biasa saja, karena tidak menawarkan sesuatu yang lebih baik, dan dari segi cerita, dari segi jump scare, dari segi acting tidak menawarkan sesuatu yang lebih baik dari film-film horor Indonesia lainnya. Tidak ada pembaruan-pembaruan yang luar biasa juga untuk bisa dinikmati oleh penonton. Jadi ya mungkin penonton bisa menilai sendiri bagaimana filmnya ketika dirilis nanti di bioskop pada tanggal 6 Juni. Oke, terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di Upil selanjutnya.